Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti, mahasiswa dari ITKES Muhammadiyah Sidrap. Saya akan memaparkan materi tentang perubahan psikologi pada ibu hamil. Tapi ibu, saya akan menjelaskan tentang perubahan psikologi pada ibu hamil. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu kehamilan. Kehamilan adalah kondisi ketika sel telur dibuahi oleh sperma dan berkembang menjadi janin di dalam rahim. Nah, prosesnya merupakan fase yang panjang, yakni dapat berlangsung hingga 40 minggu atau sekitar 9 bulan. Nah, psikologi kehamilan itu adalah suatu kondisi perubahan psikologi yang terjadi pada masa kehamilan. Pada dasarnya saat sedang hamil, perempuan akan mengalami perubahan fisik maupun psikologis. Trimester pertama, Bu, atau di umur kehamilan 0 sampai 3 bulan disebut sebagai masa penentuan, itu yang menentukan bahwa hamil I. Nah, ada perasaan seperti takut, cemas, ragu-ragu terhadap peran baruta sebagai ibu hamil dan ketakutan terhadap proses kehamilan. Trimester kedua atau di umur kehamilan 4 sampai 6 bulan disebut sebagai periode pancaran kesehatan. Maksudnya kayak tidak ada perasaan-perasaan kayak perasaan takut, mulai makin merasa lebih sehat, lebih nyaman dan bebas dari segala ketidaknyamanan yang normal seperti di trimester pertama tadi. Nah, yang di trimester ketiga atau di umur kehamilan 7 sampai 9 bulan sering disebut sebagai periode penantian dan waspada, sebab pada saat itu ibu merasa kayak tidak sabar menunggu kelahiran balita. Nah, selanjutnya perubahan psikologi yang dialami ibu hamil itu seperti yang pertama cenderung malas. Biasanya itu cenderung kayak malas bergerak. Perubahan itu disebabkan karena perubahan hormonal mempengaruhi gerakan tubuh ibu sehingga ibu hamil bisa merasa letih dan cenderung malas, kayak lebih malas bergerak. Karena itu adalah perubahan hormonal. Yang kedua, perubahan suasana hati. Ibu hamil biasanya mengalami depresi, kayak khawatir atau cemas tentang penampilan kayak mulai membesar perut jadi kayak mulai menjadi cemas dan kecemasan itu bisa meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Semakin lama semakin membesar perut semakin mencemas karena penampilan tidak seperti waktu belum hamil. Yang ketiga, ada yang dikatakan mood swing atau perubahan hormonal pada kehamilan dapat menyebabkan yang namanya mood swing, yaitu kondisi emosi yang berubah. Kadang kalau capek kadang merasa mau marah atau kadang merasa sedih, itu yang dikatakan mood swing. Dan yang keempat, sensitif. Ibu hamil biasa menjadi lebih peka, mudah tersinggung dan mudah marah. Terus yang kelima, meminta perhatian lebih. Biasanya itu ibu hamil merasa ingin lebih diperhatikan sama keluarganya, sama suami apalagi kalau suami tidak pekai, makanya kalau di rumah tanya suami cara sama suami terbuka supaya kita tidak merasa tidak diperhatikan. Terus yang keenam, mudah cemburu. Ibu hamil bisa ragu terhadap kepercayaan suaminya, seperti takut ditinggalkan oleh suaminya. Terus yang ketujuh, perubahan fisik dan hormon, misalnya morning sickness. Ini morning sickness, Bu, itu muntah di pagi hari, mulai muntah pada
biasanya terjadi di kehamilan trimester pertama, di umur kehamilan 0 sampai 3 bulan. Kram kaki, sakit punggung, nyeri payudara, nyeri payudara rata, dan lain-lain yang bisa membuat ibu menjadi stres. Kemudian yang ke-8, kesiapan mental. Ibu hamil harus mempersiapkan mental untuk menghadapi kelahiran dan juga menjadi seorang ibu. Kita harus persiapkan diri mental ibu untuk menjadi seorang ibu, supaya tidak stres nanti kalau lahir di anak tidak anak itu yang dikatakan baby blues. Bukti. Terus perubahan psikologi pada ibu hamil itu ada yang pertama itu tadi kecemasan itu khawatir menyakiti janinta, dan khawatir menghadapi persalinan, khawatir tidak bisa berlaku adil pada anak sebelumnya kalau ini terjadi kepada ibu yang anak kedua. Yang kedua itu stres yang terjadi pada ibu hamil dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin, seperti gangguan emosi saat lahir, dan jika stres pada ibu tidak tertangani dengan baik. Jadi kalau stres karena kalau stres itu dapat menghambat perkembangan janinta. Kemudian yang ketiga, depresi, yaitu gangguan mood dengan gejala berupa perasaan sedih, lebih sensitif sehingga mudah tersinggung, bahkan sampai menangis, gelisah, tidak ada harapan terhadap masa depan. Gangguan tidur berupa mimpi buruk, mungkin biasa mimpi buruk bu, atau insomnia, tidak bisa tidur, penurunan nafsu makan, mudah lelah, gangguan mengingat, dan susah berkonsentrasi. Nah, cara mengatasinya supaya tidak terjadi hal seperti yang tadi, supaya tidak terjadi stres, cara mengatasinya yaitu istirahat yang cukup, karena kurang tidur dapat membuat ibu gampang stres dan mudah tersinggung. Harus cukup tidur. Kemudian olahraga ringan seperti jalan-jalan, berenang, itu dapat membantu ibu hamil untuk lebih rileks dan positif thinking, berpikiran positif. Kemudian konsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, itu. Kemudian bertukar cerita dengan ibu hamil lainnya, sering-sering keluar, ketemu sama teman-teman yang hamil, bertukar cerita tentang kehamilan ini. Itu dapat meredakan rasa takut dan cemas. Yang selanjutnya sendiri, ibu jangan merasa harus melakukan dan menanggung semuanya sendiri, berbagi sama suami atau keluarga. Dan yang selanjutnya mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar seperti suami, keluarga, teman-teman dan lainnya. Yang selanjutnya mengunjungi dokter atau bidan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal itu 1 kali sebulan bu, harus diperiksa supaya kalau ada keluhan-keluhan tak bisa disampaikan kepada bidan. Jadi, yang selanjutnya melakukan persiapan untuk menghadapi kelahiran dan juga merawat bayi. Bisa juga bertanya ke bidan ibu, bagaimana nanti, apa nanti persiapan persalinanku, apa saja yang dipersiapkan, bagaimana nanti kalau ada di bayiku, bagaimana cara merawatnya, bisa kita tahu. Jadi itulah tadi cara mengatasi supaya tidak stres ibu pada saat hamil. Jadi berapa bulan ini kehamilan tak bu? Dan tidak ada keluhan tak? Ada nih 3 bulan lebih, tapi masih sering mual, muntah, malas juga makan dek. Apa solusinya itu kalau ini? Oh kalau begitu ibu, apalagi ini baru 3 bulan lebih, kehamilan 3 bulan lebih, itu biasanya memang terjadi begitu bu, umum terjadi yang seperti itu, kayak mual muntah, malas makan, lemas,
pusing. Biasanya memang terjadi begitu Bu. Tapi cara mengatasinya supaya tidak terlalu sering terjadi seperti itu, yaitu makan sedikit-sedikit Bu, sedikit-sedikit dengan porsi kecil. Makan buah-buahan seperti jeruk, apel atau pisang, apa saja yang ada di rumah dan sayur-sayuran. Terus minum air putih yang cukup supaya tidak dehidrasi ke Ibu. Kemudian lakukan ke aktivitas ringan seperti jalan-jalan pagi yang ringan-ringan saja Bu. Nah, kalau misalnya masih terjadi mual atau sampai bermuntah yang keluar darah, langsung pergi saja ke rumah sakit atau langsung hubungi dokter. Ibu, kalau terjadi seperti yang sampai berdarah, muntah berdarah, tapi kalau tidak itu saja kayak makan di sedikit-sedikit sampai 4 sampai 6 kali dalam sehari, tapi porsi kecil. Itu Bu. Sekian dan terima kasih materi dari saya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.